Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, kelas 10. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang Al-Qiraah yang berjudul Amalul Mar'ah. Ini insyaallah menjadi materi yang terakhir di semester ini ya. Silahkan diperhatikan, kemudian diterjemahkan per kata di buku masing-masing, kemudian nanti diupload di GISI. Amalul mar'ah yaitu pekerjaan wanita. Hal ta'malu al-mar'atu kharijal bait am la ta'mal? Apakah wanita bekerja di rumah atau tidak? Itu ya. Yakhtalifu an-nasu fil ijabah. Manusia berbeda-beda dalam jawabannya. An hadzal su'al, untuk pertanyaan ini. Ila salati firaqin, pada 3 jawaban. Fariqin yaqulu na'am. Kelompok yang pertama berkata, na'am, ya. Yajibu an ta'mala al-mar'atu kharija baitiha. Jadi wanita wajib bekerja di luar rumahnya, mithlar rajul, seperti laki-laki. Wa fariqin akhar, dan kelompok yang kedua berkata, la yasihhu an ta'mala. La yasihhu, tidak diperbolehkan, an ta'mala al-mar'ah, wanita bekerja, kharija baitiha, di luar rumah. Wa fariqin thalithin yaqul, dan kelompok yang ketiga berkata, ta'malu al-mar'atu kharija baitiha walakin bi syartin. Kelompok yang ketiga berkata, wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah, walakin, akan tetapi, bi syartin, dengan syarat. Itu ya. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang detail-detail pendapat tadi ya. Diperhatikan. Yaqulu al-fariq al-awwal, kelompok yang pertama berkata, innal mar'ata, bahwa wanita, nisful mujtama, adalah bagian dari masyarakat. Wala yasihhu, dan tidak diperbolehkan, antajlisa fi baitiha, untuk hanya duduk di rumahnya. Tagsilul malabisa, mencuci baju, wa tu'iddu at-ta'am, dan menyiapkan makanan, wa tunaddifu al-bait, dan membersihkan rumah, wa turabbi al-aulad, dan mendidik atau merawat anak-anak. Wa hiya, dan dia, indahum, mempunyai juz'un, bagian, minal iqtisad, yaitu dari perekonomian. Dan dia mempunyai bagian atau mempunyai peran dalam perekonomian. Ta'malu, dan dia bekerja, wa ta'khudhu ajra, dan mengambil upah atau mengambil gaji, amaliha, dari pekerjaannya. Wa yara al-fariqu ats-tsani, dan kelompok yang kedua berkata, anna wadhifatal mar'ah, bahwa tugas dari wanita, al-asasi, yang dasar atau tugas pokok ya, antakuna fil bait, di rumah, haitsu tudiruhu, di mana dia mengatur, wa turabbi, dan merawat atau mendidik, auladaha, anak-anaknya. Wa yara hadzal fariq, dan kelompok ini berkata, anna ratiba alladzi ta'khudhu al-mar'atu min amaliha. Kelompok ini berpendapat bahwa gaji, ar-ratib sama dengan ajra tadi ya, gaji atau upah yang diambil wanita min amaliha, dari pekerjaannya,
tu'tihi lil khodimah, dan diberikan kepada khodimah. Khodimah itu pembantu ya, atau rewang biasanya kalau di Jawa, yang biasa membantu pekerjaan rumah tangga. Allati tufsidul aulad, pada pembantu atau kepada pelayan yang merusak anak-anak. Jadinya maksudnya kalimat ini, kelompok ini tidak membenarkan ya, tidak membolehkan bahwa gaji dari si wanita tadi malah diberikan kepada kepada pembantu yang merusak anak-anak mereka. Watuslihuhum, dan tidak dibenarkan mereka. Merekanya tadi kepada orang-orang yang berpendapat ini tadi ya. Wa yaqulu hadzal fariq, dan kelompok ini berkata, inna khurujal mar'ah, bahwa keluarnya wanita min baitiha, dari rumahnya, yu'addi, menyebabkan ila tafakkukil usrah, pada rusaknya keluarga, wa dhoya'il aulad, dan menyia-nyiakan anak. Gitu ya. Maksudnya kan kadang jika anak itu yang merawat itu adalah pembantu, kadang kurang bagus akhlaknya atau malah nakal dan lain sebagainya. Itu pendapat yang ini ya, pendapat dari kelompok kedua ini. Kemudian kelompok ketiga, amal fariqu ats-tsalits, sedangkan kelompok tiga berpendapat annal amala, bahwa pekerjaan haqqu lil mar'ah, hak dari wanita. Fata'malu amalaha, dan bekerja sesuai dengan pekerjaannya al-asasi fi baitiha, di rumahnya. Fata'malu amalaha al-asasi fi baitiha, melakukan pekerjaan yang dasar di rumahnya. Afan ya, yang tadi salah. Yang benar adalah fata'malu amalaha, mengerjakan pekerjaan dasar atau pekerjaan pokok fi baitiha, di rumahnya, walaha, dan hak baginya anta'mala, bekerja kharija baitiha, di luar rumahnya. Itu ya, bisyartin, dengan syarat anta'mala, bekerja fil majallat, di bidang allati tunasibuha, yang cocok dengannya atau yang sesuai. Wa tahfadu, dan menjaga akhlaknya. Wa tub'iduha an mukhalatatir rijal, dan menjauhkannya dari mukhalatat, itu maksudnya bercampur dengan laki-laki, ar-rijal. Kal mukhallatatir rijal, itu bercampur dengan laki-laki. Kemudian kal amali fil majali at-tib. Nah, ini adalah contoh-contoh bidang yang cocok bagi wanita ya, menurut kelompok ini. Kal amal fil majali at-tib, seperti bekerja di bidang kedokteran. At-tib kan kalau dokter at-tabib, kalau at-tibbi, nah maksudnya kedokteran. Fata'malu tabibatan, dia bekerja sebagai dokter perempuan, au mumarridah, atau perawat. Au fil majali at-ta'limi, atau di bidang at-ta'limi. At-ta'limi yaitu pendidikan. Fata'malu, dan dia bisa bekerja sebagai muallimah, au murabbiyah, yaitu guru atau murabbi atau ustadzah atau pembimbing, guru atau pembimbing ya maksudnya. Au ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Fi mujtama'in nisa'i, di kelompok wanita. Itu ya. Jadi tadi intinya dari bacaan ini ada 3 pendapat tentang bolehkah wanita bekerja. Yang pendapat awal yaitu bahwa wanita malah wajib bekerja karena dia merupakan bagian dari masyarakat.
Yang kelompok kedua tidak memperbolehkan karena takutnya anaknya malah jadi korban. Tidak ada yang mendidik anaknya. Tidak diperbolehkan wanita itu bekerja di luar rumah. Nah, kalau yang ketiga, penengah dari dua itu ya, boleh bekerja asalkan bekerja di bidang yang sesuai dan sudah mengerjakan pekerjaan pokok atau pekerjaan dasar wanita. Seperti itu ya. Untuk bacaan kali ini silahkan diterjemahkan per kata sesuai yang Ustazah terjemahkan dan diupload di GC. Syukron ala itimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.